Kisah anak seorang pemburu pajak. Kerajaan distopia adalah tempat di mana keadilan hanya sekedar dongeng yang diceritakan untuk meninabobokan rakyat kecil. Kota-kota besar berdiri megah dengan menara-menara yang menjulang hingga menyentuh awan. Tetapi di bawahnya, jalan-jalan berliku penuh dengan bayangan ketakutan dan ketidakpastian. Di sanalah keluarga Valeria tinggal di sebuah istana kecil yang dipenuhi kemewahan. Valeria, gadis berusia 10 tahun itu adalah anak sematawayang dari seorang petugas pajak ternama, Alexander, dan konsultan pajak elit, Helena. Menikmati kehidupan yang hanya bisa diimpikan oleh rakyat biasa. Alexander yang dijuluki sang pemburu bukanlah pemburu biasa. Ia tidak berburu hewan di hutan, melainkan berburu wajib pajak yang dianggap bodoh untuk memberikan kontribusi yang cukup besar kepada kerajaan. Tentunya, sebagian besar juga masuk ke kantong pribadinya. Setidaknya sekali mendayung, 2 pulau bisa terlampaui. Dengan ketajaman insting dan kegigihannya, ia memastikan tidak ada satupun orang yang lolos dari cengkramannya. Sementara itu, Helena yang dijuluki penjaga kandang adalah wanita anggun dengan kecerdasan tajam. Ia adalah ahli konsultan pajak yang dapat menciptakan celah dan manipulasi hukum untuk memastikan bahwa target buruan Alexander tetap berada dalam kendali mereka. Di rumah mereka yang luas, Valeria tumbuh seperti putri dalam kisah dongeng. Ia memiliki segalanya, mulai dari mainan-mainan mewah, pakaian-pakaian berkilauan, dan pelayanan-pelayanan yang selalu siap melayaninya. Namun ada satu hal yang selalu menjadi misteri baginya, kebun binatang. Orang tua Valeria kerap membicarakan tempat itu dengan nada sinis. Kebun binatang distopia bukanlah tempat biasa. Hewan-hewan yang disebut orang utan di sana sebenarnya adalah rakyat kecil, para pedagang, petani, dan pekerja kasar yang dipaksa tinggal di bawah pengawasan ketat. Alexander dan Helena menjadikan mereka sumber kekayaan, seperti pemerasan untuk membayar pajak yang tidak masuk akal. "Jangan pernah mendekati kebun binatang itu," ujar Alexander dengan tegas, namun penuh kasih sayang kepada Valeria. Saat keluarga mereka makan malam di ruang makan yang diterangi lampu kristal, "Itu bukan tempat untuk seorang gadis sepertimu." Valeria mengangguk. Meskipun hatinya dipenuhi rasa ingin tahu mengapa kedua orang tuanya begitu sibuk dengan kebun binatang itu, mengapa ia tidak boleh melihatnya. Meski demikian, Valeria sangat mengagumi orang tuanya, Alexander dengan jas mahalnya yang selalu rapi, dan Helena dengan pesona serta ketegasan yang memancarkan otoritas adalah gambaran sempurna orang tua ideal bagi Valeria. Ya Tuhan, berkahilah kami dengan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Doa Valeria sebelum makan. Sebenarnya, ia sering mendengar cerita tentang bagaimana ayahnya berhasil memburu seorang pengusaha kaya yang mencoba melarikan diri dari pajak, atau bagaimana ibunya menjaga kandang dengan memastikan semua hewan itu tetap berada dalam pengawasannya. Bagi Valeria, hidup mereka sempurna. Ia tak pernah kekurangan apapun. Namun, di balik kekagumannya, terselip perasaan aneh yang tak dapat ia jelaskan. Perasaan itu kian kuat setiap kali ia memandang kebun binatang yang jauh di cakrawala dari jendela kamarnya. Di malam hari, Valeria sering duduk di dekat jendela, memandangi lampu-lampu yang berkelap-kelip dari kejauhan. Ia membayangkan seperti apa kebun binatang itu. Apakah hewan-hewan di sana benar-benar liar? Sejujurnya, sejak dia kecil, dia tidak pernah bermain ke tempat itu. Begitupun dengan anak-anak yang berada di kompleks mereka. Orang-orang distopia hanya menyebutnya dengan kebun binatang Darkolan.
Konon katanya, hewan-hewan di sana dapat berbicara layaknya manusia. Kami ingin